Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 59 Apa Kamu Gila? Ketika Robert Huo datang ke perusahaan, semua karyawan yang melihatnya tampak aneh. Nova Ji kali ini kembali dari luar negeri dan membawa 3 orang teman asing, dengar-dengar mereka adalah negosiator. Satu-satunya tujuan kedatangan mereka ke sini adalah untuk memfasilitasi akuisisi ini. 10 menit yang lalu, direktur dari semua departemen dibawa ke ruang konferensi untuk rapat darurat. Orang-orang di perusahaan panik sekarang, semua orang khawatir kalau sampai diakuisisi. Kemana mereka harus pergi? Sebagai asisten YM, Robert Huo terus tidak masuk kerja beberapa hari ini, kedatangannya hari ini sepertinya memiliki arti yang khusus. Kebanyakan orang di perusahaan sangat meremehkannya, tetapi saat ini, orang-orang ini juga sangat ingin bertanya apakah dia mengetahui sesuatu. Saat ini, langkah kaki cepat datang dari pintu. Robert Huo menoleh untuk melihat. Dia melihat Charles Ji berjalan cepat dengan wajah muram. Setelah menerima panggilan laporan, Charles Ji bergegas ke perusahaan dan di saat yang bersamaan juga menelepon Colin Ji dari kantor pusat. Colin Ji mengetahui rencana Nova Ji untuk menjual perusahaan cabang beberapa hari yang lalu. Tapi dia sama seperti Charles Ji, merasa tidak terlalu mungkin. Cabang keluarga, berani menjual keuntungan perusahaan dengan resiko menyinggung keluarga. Tapi sekarang, Nova Ji menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan bahwa dia tidak bercanda. Kalau mau memecatku, maka aku akan menjual seluruh perusahaan. Setelah Colin Ji datang terakhir kali, dia tidak kembali, dan selalu disambut oleh Charles Ji. Ketika dia mendapat berita, dia juga segera bergegas ke sini, tetapi Charles Ji datang lebih cepat. Wakil CEO Ji, pagi. Robert Huo menyapa sambil tersenyum. Charles Ji menatapnya dengan tajam, dia bahkan sudah malas memarahinya, yang paling dia butuhkan sekarang adalah menghentikan Nova Ji. Kalau tidak, cabang itu benar-benar akan dijual, meski Nova Ji dikeluarkan dari keluarga selamanya, sebagai penanggung jawab, tetap tidak akan berakhir dengan baik. Keluarga Ji tidak terlalu bagaimana dengan keluarga cabang, juga tidak terlalu baik dengan keluarga inti. Keluarga inti tidak hanya harus bersaing dengan keluarga cabang. Ada juga persaingan dengan kerabat keluarga inti. Selain itu, karena sumber daya semuanya relatif banyak, persaingan yang ketat seringkali mengungguli pertarungan dengan keluarga cabang. Ketika lift turun, Charles Ji langsung masuk, Robert Huo tidak mengikutinya, dia tahu meskipun dia masuk, dia akan diusir oleh Charles Ji, jadi untuk apa repot-repot cari masalah. Adapun keluhan saat ini, itu bukan masalah besar. Di bawah tatapan para karyawan, Robert Huo menunggu dengan nyaman lift berikutnya. Dan tampangnya yang tenang juga membuat para karyawan semakin ketakutan. Dari supir, dipromosikan menjadi asisten YM, hanya dengan lewat koneksi belakang, bahkan wakil CEO Ji juga tidak dipandang di mata, apa mungkin YM Ji benar-benar akan menjual perusahaan? Banyak orang yang mulai bertanya-tanya bagaimana cara menemukan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Robert Huo tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang ini, atau mungkin, ketenangannya sendiri membuat orang-orang ini berpikir lebih banyak. Tidak lama kemudian, lift turun. Robert Huo berjalan masuk dan menekan tombol ke lantai atas. Ketika dia keluar dari pintu lift, dia mendengar raungan marah Charles Ji, "Apa kamu sudah gila? Apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu melakukan ini? Meski kamu mendapatkan uang itu, apa kamu pikir keluarga akan membiarkan kamu pergi?" Di ruang konferensi, Charles Ji menunjuk ke Nova Ji dan berteriak padanya, ada sekelompok direktur yang bertanggung jawab dengan kepala mereka yang terkulai, tidak ada yang berani untuk melihat ke atas. Sekarang wakil IM baru saja naik, siapapun yang berani muncul, itu berarti siap dipukuli. Sebelumnya Charles Ji diuntungkan dengan latar belakang keluarga Ji inti, sebagian besar orang di perusahaan akan mengatakan hal-hal baik kepadanya, tetapi sekarang, Nova Ji mau menjual cabangnya. Pada saat itu, apapun status yang dimiliki Charles Ji, dia sudah kehilangan keuntungan terbesarnya. Menghadapi omelan Charles Ji, Nova Ji tampak sangat tenang. Dia bahkan tidak bermaksud untuk bangkit dari kursi, dia hanya duduk di sana dan menatap Charles Ji dengan dingin. Dia berkata,
kamu mau membunuhku, mengapa aku tidak bisa gila? Karena kamu tidak ingin aku hidup dengan baik. Kalau begitu semua orang juga jangan harap bisa. Adapun balas dendam keluarga, kamu pikir aku akan peduli? Dunia begitu-begitu, seberapa panjang tangan keluarga Ji bisa terjulur? Kamu melakukan ini sama dengan mengkhianati tetua. Kamu punya hati nurani tidak? Charles Ji sepertinya mengerti bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk mengancam Nova Ji, dan hanya bisa mengkritiknya dari aspek lain. Nova Ji mencibir lagi, hati nurani? Apa kamu punya hati nurani? Aku telah melakukan banyak hal untuk keluarga, tapi apa yang keluarga Ji berikan kepadaku? Setelah menyelesaikan perusahaan dagang Donglai, kalian membiarkan pelanggan tidak membayar, dan membuatku turun. Apa aku masih harus membayar kejahatan ini dengan kebaikan? Maaf, aku tidak mengerti tentang membalas kejahatan dengan kebaikan. Sudahlah, Wakil CEO Ji, sudah cukup, kalau kamu di sini untuk berpartisipasi dalam akuisisi. Kamu bisa duduk dan bernegosiasi dengan perwakilan Shenggao Capital ini, kalau tidak tertarik, aku bisa mewakili kamu dan perusahaan untuk berdiskusi dengan mereka. Berdiskusi palamu? Tidak boleh. Charles Ji berjalan cepat ke hadapan 3 teman asing itu. Dia berkata dengan sengit, aku tidak peduli apa latar belakang kalian, akuisisi kali ini, keluarga Ji kami tidak tertarik, kalian bisa pergi. Salah satu teman asing tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Inggris. Tingkat bahasa Inggris Charles Ji sangat buruk dan dia tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan. Untungnya, Juni MA, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat di sebelahnya, menjelaskan, dia mengatakan bahwa rencana akuisisi hanya perlu dinegosiasikan dengan manajemen perusahaan yang paling ekuitas, yaitu IMG. Sedangkan yang lainnya, mereka tidak terlalu tertarik untuk berinteraksi, juga tidak ingin menyulitkan keluarga Ji, ini hanya akuisisi biasa. Biasa palamu, teriak Charles Ji dengan marah. Setelah kantor cabang diakuisisi, dia mau pergi kemana? Ke perusahaan lain. Semua cabang keluarga Ji dikendalikan oleh keluarga cabang atau oleh keluarga inti lainnya, setiap orang punya posisinya masing-masing, tak peduli kemana dia pergi, tetap tak bisa mandiri. Dia ditekan oleh Nova Ji di sini, pergi ke tempat lain memang bisa ada hasil bagus apa? Setelah berjuang selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa diperjuangkan lagi di keluarga Ji. Pada saat ini, sekretaris wanita bergegas kemari. Dia berbisik di telinga Charles Ji, para klien sudah datang dan berkata mereka berharap dapat bertemu denganmu segera. Untuk apa mereka datang di saat begini? Tidak ada waktu, tidak bertemu, kata Charles Ji tanpa berpikir. Tapi mereka bilang, mereka harus bertemu denganmu sekarang. Atau bertemu IMG. Kata sekretaris wanita itu. Klien yang dikatakannya adalah mereka yang tidak membayar piutangnya. Orang-orang ini jelas mendengar berita itu dan tahu bahwa cabang akan segera diakuisisi. Setelah cabang berada di bawah bendera Shenggao Capital, mereka harus membayar semua piutangnya. Selain itu, sejumlah besar kerusakan yang dilikuidasi dapat dikompensasikan untuk pelanggaran kontrak. Dulu, piutang tidak dibayar karena Charles Ji ada di depan mereka tahu bahwa keluarga Ji tidak akan mempersulit dirinya. Tapi Shenggao Capital berbeda, mereka berasal dari luar negeri, siapa yang peduli hubunganmu bagus dengan siapa? Tidak membayar sepeser pun di sini, aku akan mengajari kamu cara menjadi pria yang benar. Aku bilang tidak bertemu. Kalau mereka mau menunggu, biarkan saja mereka menunggu di sana. Charles Ji tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang ini sekarang, hidupnya sendiri saja tidak tahu akan bertiup ke arah mana. Robert Huo, yang baru saja masuk ke ruang konferensi, kebetulan mendengar percakapan tersebut. Dia tersenyum sedikit dan tidak melakukan apa-apa lagi. Setelah melihat Nova Ji menengadah, dia mengangguk sedikit. Nova Ji mengetuk meja dan berkata, sekarang negosiasi perjanjian akuisisi secara resmi dimulai. Berani sekali. Charles Ji berteriak, paman ketiga akan segera datang. Kalau kamu berani melakukan ini, tidak ada hasil baik yang akan terjadi. Nova Ji hanya meliriknya, dia tidak menanggapinya. Dia sepertinya telah mempelajari proses akuisisi dengan sangat teliti, dengan manajemen, respon internal, puncak perusahaan ini, tentu saja akuisisi akan berjalan dengan lancar.
Meskipun Charles Ji tidak mengerti apa yang dia komunikasikan dengan teman-teman asing itu, tetapi dari waktu ke waktu, mendengarkan penerjemah dari orang di sebelahnya, atau melihat wajah para direktur yang semakin rumit, dia secara kasar dapat menilai bahwa semuanya akan menjadi sangat buruk. Charles Ji yang cemas terus melihat ke belakang ke pintu ruang pertemuan, sekarang dia sama sekali tidak punya ide. Setelah sekitar 10 menit, sosok yang telah lama hilang akhirnya muncul. Melihat Colin Ji di depan pintu, Charles Ji sangat gembira, dia buru-buru menyapanya, lalu berkata, "Paman, Nova Ji. Aku tahu." Colin Ji mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapan Charles Ji, lalu dia berjalan cepat ke sana. Bab 60 membujuk. Nova Ji juga melihat Colin Ji, dia menghentikan pidatonya dan menunggu Direktur Keuangan Keluarga menyulitkannya. Colin Ji tidak semarah yang dia bayangkan, dia menatap ketiga teman asing itu sebentar, lalu mengalihkan pandangannya ke Nova Ji, dan berkata dengan serius, "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Sangat jelas." Nova Ji menjawab dengan tenang. "Kamu yakin ingin melakukan ini? Kalian yang memaksaku melakukan ini." Nova Ji menatap langsung ke arah Colin Ji, tanpa rasa takut sedikit pun, tetapi dengan ketenangan yang menguasai. Colin Ji melihat ketegasan di matanya. Lalu melihat lagi ke arah ketiga teman asing yang tersenyum itu. Semakin tenang orang-orang ini, semakin heboh suara drum di dalam hatinya. Tumpukan berkas informasi ditempatkan di atas meja, semua terkait dengan akuisisi, dan bahkan di depan Nova Ji, ada proposal rencana akuisisi yang diletakkan di sana. Meskipun bahasa Inggris Colin Ji tidak terlalu bagus, dia masih bisa memahami kata akuisisi. Dia menatap Nova Ji dengan ekspresi cemberut, ingin sekali melempar wanita dari keluarga cabang itu ke sungai, tapi dia hanya bisa memikirkannya. Dia tidak berani melakukannya dan tidak bisa melakukannya. Para tetua keluarga Ji sudah lama mempertimbangkan bahwa akan ada persaingan dalam keluarga di masa depan. Mereka tidak berpikir untuk sepenuhnya menghilangkan persaingan, lagi pula, atmosfer ini ada. Dalam arti, itu membantu perkembangan keluarga. Namun untuk mencegah salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang luar biasa, atau untuk mencegah pihak yang lebih rendah memiliki kesempatan untuk melawan, keluarga Ji telah membuat aturan unik dalam sistem perusahaan untuk pertimbangan keseimbangan. Itu adalah YEM dari setiap perusahaan cabang. Selama masa jabatannya, dia memiliki 51% ekuitas perusahaan. Setelah mengundurkan diri, ekuitas secara otomatis akan ditransfer ke YEM berikutnya. Oleh karena itu, Nova Ji tidak memiliki kekuatan nyata dalam keluarga Ji, tetapi di cabang kantor ini, dia berada pada posisi dominan absolut. Charles Ji dapat membuat bawahannya bertindak melawannya, dapat membuat klien tidak membayar piutangnya, tetapi tidak dapat menghentikan Nova Ji untuk menjual perusahaan. Kecuali, dia bisa mengusir wanita ini sebelum Nova Ji menjual perusahaannya. Sayangnya, waktunya tidak keburu. Untuk bisnis keluarga besar seperti ini, jika ingin memberhentikan seorang YM, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari direksi perusahaan. Colin Ji lebih tinggi levelnya darinya pun tetap tidak bisa membuangnya sesuka hati. Dan membentuk rapat dewan direksi juga tidaklah mudah. Sebagian besar direksi adalah anggota keluarga inti, tetapi ada juga sebagian kecil dari keluarga cabang. Karena keluarga menetapkan bahwa keluarga cabang harus tersisa 40% dari posisi pengurus. Itu bisa dibayangkan sepenuhnya. 40% keluarga cabang itu pasti senang melihat Nova Ji melakukan pemberontakan seperti itu. Memperingati seseorang dengan menghukum, agar keluarga inti tahu bahwa keluarga cabang dipaksa untuk melakukan apa saja. Meskipun menjual perusahaan adalah pengkhianatan terhadap keluarga Ji, tetapi Nova Ji membawa pergi uangnya. Siapa yang peduli apa yang kamu pikirkan? Sebaliknya, Charles Ji dan Colin Ji, dua tokoh yang terkait erat dengan cabang, akan dikritik oleh keluarga inti. Banyak orang yang menunggu kesempatan untuk posisi mereka, ada orang dari keluarga cabang, juga ada yang dari keluarga inti. Itu berarti nasib mereka berdua lebih parah dari Nova Ji. Bohong kalau bilang tidak marah, tapi jika marah, Colin Ji sudah tidak berani lagi memaksa Nova Ji sekarang. Sudah berjalan ke tepi tebing, kalau memaksanya mati, bukankah itu sama saja mati bersama?
Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan suasana hatinya. Lalu dia berkata kepada Novaji, "Kurasa kita perlu bicara." "Aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan, ketiga orang ini adalah perwakilan akuisisi Shenggao Capital, aku sudah setuju dengan perkiraan rencana mereka. Aku sangat puas dengan persyaratan mereka, kalau paman ketiga tidak ada urusan apapun lagi, aku mau menandatangani perjanjian akuisisinya. Kalau ada urusan lainnya, nanti ada waktunya sendiri." "Berani kamu tanda tangan?" Charles Ji meraung. Novaji mencibir padanya, mengungkapkan rasa jijiknya. Colin Ji melambaikan tangannya untuk menghentikan perilaku kelanjutan Charles Ji, dia menatap Novaji dan berkata, "Apapun yang terjadi, kurasa kita harus bicara dulu, aku pamanmu, kamu itu keponakanku, apa di antara keluarga tidak boleh ada yang dibicarakan?" Novaji mencibir lagi, "Sekarang mulai bawa-bawa keluarga. Dulu panggil kamu paman ketiga saja, seolah aku mempermalukanmu. Sekarang dia mengambil inisiatif untuk bawa-bawa hubungan darah, lucu sekali." Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin menunda waktu, aku percaya ketiga orang ini tidak punya banyak waktu untuk menunda-nunda." "Kamu!" Colin Ji mengernyitkan alisnya. Secara naluriah dia ingin marah. Tapi melihat pena di tangan Novaji, dia harus menenangkan diri dengan cepat. "Nova, ayahmu melakukan banyak hal untuk keluarga saat itu, kita semua ingat. Dia selalu berharap kamu bisa melakukan hal yang sama seperti dia, apakah kamu benar-benar tega membuang harapannya?" Novaji terdiam, ayahnya, Arya Ji, adalah permata yang bersinar di keluarga cabang waktu itu, dan dikenal sebagai harapan bagi keluarga cabang. Seluruh keluarga Ji memiliki lebih dari 40% bisnis besar. Semuanya karena Arya Ji, dan tidak ada yang bisa menandingi pencapaian dan kontribusinya untuk keluarga saat itu. Namun, karena dia terlalu hebat, dia disembunyikan oleh keluarga Ji, depresi selama lebih dari 10 tahun. Sampai Novaji masuk perusahaan keluarga, dia gagal mengembalikan kejayaannya yang dulu. Tapi Arya Ji tidak membenci keluarga itu, dia tahu itu adalah hasil dari persaingan yang gagal. Selalu berpikir bahwa dirinya tidak kompeten. Oleh karena itu, dia memiliki ekspektasi yang besar untuk Novaji, dia menuangkan semua ambisinya yang belum selesai padanya. Dengan ekspektasi yang begitu besar, Novaji memang telah menorehkan banyak prestasi, namun sayangnya Charles Ji terlalu tersandung dan membuatnya frustasi dengan keluarga ini. Sekarang, Colin Ji menyebut Arya Ji, ini membuat Novaji ragu-ragu. Namun, dia tidak menyerah atas keputusannya karena kegelisahan kecil ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Colin Ji. Novaji berkata dengan dingin, "Ayahku sangat berharap aku bisa menjadi pilar keluarga, tapi aku bisa melihat lebih jelas dari dia, keluarga ini tidak butuh pilar. Setidaknya keluarga cabang tidak perlu jadi pilar. Jadi, aku tidak ingin banyak." Saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menekan dokumen yang berada di depan Novaji. "Kamu kecewa dengan keluarga, karena di sini penuh dengan orang yang kamu benci. Tapi ini bukan alasan kamu menjadi orang seperti mereka." Suara ini mengejutkan semua orang. Colin Ji, Charles Ji, atau direktur departemen itu, mereka semua memandang Robert Huo dengan heran. Robert Huo berjalan ke arah Novaji dan mengambil pena dari tangannya. Dia berkata pelan, "Menjual perusahaan memang bisa memberimu kehidupan tanpa kegelisahan. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Apa kamu pikir, Paman Arya bersedia meninggalkan keluarga dan pergi jauh? Kalau dia tidak bersedia, apa kamu bersedia membiarkan dua penatua menanggung rasa sakit tidak bisa bertemu dengan putrinya?" Novaji berdiri dan berkata dengan marah kepada Robert Huo, "Siapa yang memintamu untuk datang? Kamu tidak punya hak untuk berkata begini padaku, keluar." Kemarahannya tidak banyak mengubah ekspresi Robert Huo, dia berkata lagi, "Berbakti itu yang utama, ada pepatah lama yang mengatakan, di saat anak ingin berbakti, orang tuanya malah sudah tiada, perpisahan dengan orang tua itu bukanlah hal yang ingin kamu lihat. Awalnya aku ingin mengembalikan cek ini padamu, dari awal ini bukan milikku. Selain itu, aku juga tidak berharap melihatmu menyesal karena dorongan sesaat ini. Jadi, bicarakan dulu dengan mereka. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Shenggao Capital seperti ini,
keluarga Ji lebih seperti ini. Setelah berkata demikian, Robert Huo meletakkan cek di atas meja. Dan apa yang dia katakan membuat Colin Ji dan Charles Ji terkejut. Orang yang secara tak terduga dipromosikan menjadi asisten Yiem ini belum pernah terlihat oleh mereka. 20 menit yang lalu, Charles Ji masih bersikap buruk terhadap Robert Huo. Dia selalu berpikir bahwa Robert Huo berdiri di perahu yang sama dengan Nova Ji, tetapi dia tidak menyangka Robert Huo akan mengambil inisiatif membujuk Nova Ji untuk berbalik di saat kritis seperti itu. Apalagi, apa yang dikatakan Robert Huo sangat menyentuh, dan banyak orang mengangguk diam-diam. Bahkan Colin Ji tahu betul, mungkin hanya kata-kata seperti ini yang bisa membuat Nova Ji berubah pikiran. Seorang wanita dengan kepribadian yang kuat tidak akan menundukkan kepalanya hanya karena ada yang lebih kuat darinya. Sederhananya, wanita itu tidak bisa dikerasin. Kasih sayang keluarga mungkin menjadi satu-satunya kelemahan Nova Ji sekarang.